tanpa diganggu yang lain. Itu namanya dia berdoa tanpa afiah. Ada cerita, seorang perempuan mendoakan suaminya, ya Allah, semoga aku mendapat uang 5 miliar dari jerih payah suamiku tanpa kesulitan apapun. Ya Allah, aku minta uang 5 miliar hasil dari suamiku tanpa kesulitan apapun. Dikabulkan oleh Allah, suaminya ditabrak mobil, dapat asuransi, dapat jasa raja, dapat semuanya. Yang nabrak perusahaan besar, orangnya ikhlas, dapat 5 miliar. Menyesal dia, menyesal. Makanya teman-teman, kalau kita berdoa selipkan ini as'alukal afa wal afiyah. Sampan pilih di bojone urip ora duwe duit 5 miliar. Kalau bojone mati sampean oleh 5 miliar. Mati. Astagfirullah. Wanita-wanita Hongkong itu tuh wajah-wajah dolar ini. Insyaallah. Gini. Ketika kita berdoa, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Ketika berdoa, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ini ada satu cerita, ini kisah nyata. Di salah satu kecamatan di Bojonegoro ada namanya Kecamatan Temayang, yang arah Nganjuk. Ada yang di sini orang Temayang? Alhamdulillah. Tonggo kula nika nggih tonggo kula, Temayang. Temayang itu banyak yang tak ada hujan, artinya lahannya itu lereng-lereng. Ada orang Temayang punya sawah itu 6 hektar. Kira-kira kalau orang punya sawah 6 hektar, kira-kira bisa haji apa tidak? Kaya apa tidak? Tapi ini anehnya, orang Temayang ini sawahnya 6 hektar tapi belum bisa haji. Istrinya geremeng. Geremeng itu apa? Gudel ya saya. Geremeng, Pak, ada apa toh? Kita ini di desa terkenal kaya, sawah saja 6 hektar. Masa ini daftar haji saja enggak kuat toh Pak? Tolonglah minta ijazah sama Pak Kiai. Berangkat ke rumahnya Pak Kiai minta ijazah. Pak Kiai, ijazah apa? Begini Pak Kiai, sawah saya itu 6 hektar. Ya. Istri saya ngebet ingin daftar haji tapi nggak ada yang dibuat daftar Pak Kiai. Hanya sawah 6 hektar itu Pak Kiai minta ijazahnya. Gimana caranya Pak Kiai supaya saya sama istri bisa cepat berangkat haji? Ditol. Astagfirullah. Maksud saya mata duitan tapi aja ngono loh. Maksud, lah kalau jualnya nggak usah minta ijazah Kiai. Kok iya? Jual saja. Kata Pak Kiai, Bapak, Pak Kiai. Haji itu niat yang besar, niatnya harus kuat, himmahnya harus kuat. Pak Kiai. Pun nurut kula nggih, kula nurut Pak Kiai derek mawon. Sawah kamu tadi berapa? 6 hektar. Ya. Begini. Musim kemarau ini yang 4 hektar sampai tanami apapun untuk bisa hidup 3 bulan. Tapi yang 2 hektar tolong ditanami tembakau. Tapi sampean kudu nadar. Nadar apa Pak Kiai? Tembakau ini nggak boleh dibuat makan, harus dibuat daftar haji. Kalau dapat uang 50 juta, ya sudah untuk 2 orang. Kalau 100 juta daftar 4 orang. Kalau 200 juta tonggo-tonggomu kita daftar. Siap Pak Kiai. Hanya itu Pak Kiai, ya enggak, harus ada doanya. Gimana Pak Kiai doanya? Ketika sampai deder atau ketika nanam, ketika ngencepkan itu. Nandur ya. Ketika menanam nandur itu sampai harus di dalam hati ucapkan haji. Wah, Pak Kiai, apa Pak? Ini 2 hektar Pak Kiai. Kalau 2 hektar saya sendiri yang kojak kaji, ya nggak selesai Pak Kiai. Bolehkah saya gaji orang, minta orang untuk nanam? Boleh, minta bantuan orang lain? Boleh. Tapi sampean harus mengatakan, tolong haji niatkan untuk saya. Mengumpulkan 8 orang. Pak, kabeh, nggih. Biasanya nanam tembakau 1 hari berapa? Berapa Pak? Paling 100.000. Ya sudah.
orang 8 ini tak gaji 200.000 satu hari. Kok mahal Pak? Ya ini saya punya keinginan, tolong nanti kalau pas menceke, pas nandur, tolong munio kaji. Orang 8 guyan. Gimana? Besok pas ngeceke, ayo bareng-bareng ben kompak kayak sak sekolah. Pojok sana, pojok sana, pojok sana. Di apa-apa nih? 1, 2, 3. KJ. KJ. Orang satu kampung itu heboh. Itu di sawah kok rame-rame. Kok seperti orang demo. Datang ini teman-teman. Datang. Ya. Nandur bako ya nandur bako, menanam tembakau ya menanam tembakau, tapi nggak usah teriak-teriak kaji-kaji loh. Ini gajinya mahal. 200. Itu loh yang punya sawah, ini kepingin segera berangkat. Teman-teman, ringkas cerita. Orang itu biasanya 2 minggu tembakau itu masih kecil. Ini sudah cepat, daunnya itu lebar-lebar. 1,5 bulan orang-orang lihat, Pak, Masya Allah, tembakonya kok besar-besar, kok subur, iya, tapi tidak boleh dimakan sama Pak Kiai. Lalu apa? Ini semua nanti uangnya untuk kaji. Bolak-balik rakoyo wong sing pareng Pak Kiai, delok to. Ngene iki didongakno Pak Kiai, mbakonya itu subur-subur. 2 bulan panen pertama namanya mbako gowoan. Itu paling murah. Mbako, teman-teman, sahabat pejuang, mbako itu, tembakau itu pengapesannya kalau kena hujan. Kalau hujan mati mbako itu. Karena Bojonegoro itu panasnya bentar, kok bentar apa ya bentar? Ya bentar. Panasnya tinggi, maka cocok untuk tembakau. Kalau musim kemarau. Nah ini 2 bulan sudah panen. Biasanya panen pertama itu murah, ini sudah mahal. Pak, lah kok sudah panen? Ya alhamdulillah ini payu laku 1.500 1 kilo. Alhamdulillah. Tapi ini langsung rekening haji kok ngoten. Teman-teman baru panen sekali. Hujan deras 5 hari 5 malam. Hujan deras 5 hari 5 malam, mbako tembakau langsung ngeterek mati. Orangnya sudah shock menghadap kiblat, ya Allah. Tembakau saya kok mati ya. Ya Allah, saya malu ya Allah. Orang satu kampung sudah tahu kalau tembakau ini mau tak buat haji. Tapi kok mati ya Allah. Ya Allah, min aini wajin ya Allah. Dari jalan manapun yang kau kehendaki ya Allah. Haji, haji, haji ya Allah. Nangis. Orang yang sebelah sawahnya itu kasihan. Ini orang kok gitu terus. Jangan-jangan pingsan. Pak, bangun. Halah, ganggu aja gue. Saya ini sedang doa apa-apa haji, mbakku mau mati, enggak apa-apa. Pulang, teman-teman pulang, bawa ember, bawa cangkul itu pulang. Di Pabak itu dijemput sama ponakannya. Pak Le, iya, ayo ikut aku Pak Le naik motor. Enggak, hatiku susah, mbakku mati, saya ingin jalan kaki saja. Pak Le ini penting Pak Le, ayo naik motor. Enggak. Pokoknya saya mau jalan kaki. Pak Le, apa? Anaknya sampean yang pertama Pak Le, tadi itu nyabrang jalan raya Pak Le, ketabrak mobil Pak Le, ketabrak mobil. Sekarang anaknya sampean itu opnam di rumah sakit Bojonegoro. Ayo cepet Pak Le, coling krik numpak motor. Enggak mandi, enggak apa perjalanan. Temayang Bojonegoro itu 26 kilo. DM batin, ya Allah, berdoa haji belum dikabulkan. Anak sudah tertabrak mobil, ya Allah. Ini bener TKW Hongkong, jual saja ya Allah. Jual saja. Teman-teman, sampai rumah sakit, ternyata yang nabrak ini orang Gresik. Orang tuanya ini turun, langsung dirangkul. Pak, sampean ini bapaknya mbaknya itu toh? Iya, gini Pak ceritanya. Namanya musibah tidak ada yang tahu. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Yang nabrak itu kita serombongan dari Gresik Pak. Yang nyopir itu ya anak saya ini sudah pinter ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ya ini yang nyopir. Lah tadi itu mau ke Nganjuk, acara resepsi keponakan, agar lebih cepat lewat Bojonegoro, neratas lewat Temayang, agar lebih cepat. Lah anaknya sampai perempuan ini di depan, lah bareng naik motor di depan, anak saya nyopir mobil kan di belakangnya, anaknya sampai wedok perempuan ini ngeriting ini ngomong gue Mak-mak. Kuat ini, Pak. Mak-mak.
Akhirnya keserempet Pak, tapi nggak usah khawatir Pak, semua biaya rumah sakit kita yang tanggung jawab, akomodasi siap, pokok seduluran mawon, mboten napa-napa, pun sampai ndang Nganjuk berangkat. Teman-teman, orang Gresik ini tanggung jawab. Tiap minggu sopirnya ini, anaknya ini jenguk, bawa uang, bawa makanan, bus obat, pokok dicukupi tiap minggu sampai 2 bulan. 2 bulan anak Gresik ini datang, orang tuanya ini bapaknya yang nanam tembakau tadi itu nangis. Di bawahnya tangga rumah sakit nangis. Bapak kok nangis wonten nopo? Kenapa Bapak menangis? Bukankah semua ini sudah tanggung jawab saya Pak? Mulai biaya, obat, rumah sakit apapun saya. Piye nak? Piye? Saya nggak boleh nangis nak. Anakku ini masih obok biayai walaupun biaya semua sudah sampean. Tapi ini waktu, tenaga, pikiran 2 bulan nak, 2 bulan. Ini mestinya saya tuh nanam tembakau tak buat kaji mati. Nunggoni anak kaji delok-elok ya. Nah, dalam Bapak, anakku ki perawan, nak. Anakku perawan. Sak kampung anakku sing paling ayu asline. Banyak sing ngarepke ku opo? Wis pokok banyak yang ingin melamar anak saya, wong anak saya cantik, cuma ini sampai tabrak Mas. Ini sudah 2 bulan nggak ada kabar sembuhnya kapan. Sewaktu-waktu keluar dari rumah sakit ada cacatnya. Siapa yang tanggung jawab? Saya orang tuanya ya sedih Mas. Siapa yang tanggung jawab kalau ini nanti pulang dalam keadaan cacat? Orang Gresik ternyata tanggung jawab. Apa? Iya. Ini yang nabrak saya Pak. Saya yang tanggung jawab biayanya. Kalau anak Bapak jenengan cacat, saya yang tanggung jawab. Tak nikah dewe Pak. Ngoten. Wonder cah Gresik iku wonder. Nduk, nggih Pak. Sampean ditanyakan sama yang nabrak itu gimana? Yo enggak Pak, atau Pak saya terserah jenengan pripun. Lah piye to Nak sampean kok seneng anakku ki kepiye? Gini loh Bapak. Wong tiap minggu saya kesini. Saya lihat orang Bojonegoro rukun-rukun kok seneng. Saya lihat kerukunan keluarganya panjenengan kok seneng, akhlaknya baik kok apik kula seneng. Saya itu di Gresik punya perusahaan udang windu, Pak. Saya sudah nazar sama Allah, sudah matur sama Bapak Ibu, kalau saya dipertemukan jodohnya tahun ini, saya bernazar bahwa kedua orang tua dari perempuan yang tak nikahi tahun ini tak kasih hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasa ngeten iki saged dipahami. Ya Allah haji dikabulkan sama Allah. Gimana cara ngabulkan? Ditabrak motor Pak. Ini yang dimaksud inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kadang Allah mendatangkan kesulitan, tapi di balik kesulitan itu ada 2 anugerah. Tapi ngeten lho Pak Kiai, contohnya kok bulet ngene. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan. Pangapunten, ada guru TK itu sowan sama saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Guru kok kadingaren? Kok sowan? Begini Pak Kiai, sekarang kan bulan 6 Pak Kiai. Ini kan wayahe unggah-unggahan. Apa unggah-unggahan ini? Ya, saatnya naik kelas Pak Kiai. Dan terus kami sowan itu mohon doanya Pak Kiai, semoga tahun pelajaran baru ini gaji saya naik. Loh, minta naik gaji berapa Bu Guru? Lah gajinya panjenengan berapa Bu Guru TK? Berapa Pak Kiai? Gaji saya itu 300.000. Lah terus minta didoakan naik berapa? Enggak usah banyak-banyak Pak Kiai, 200.000 saja biar genep 1 bulan 500.000. Bu, dalem Pak Kiai. Jaluk donga Kiai kok 500.000. Minta doa sama Kiai kok 500.000. Lah berapa Pak Kiai? 3 juta sekalian. Bagaimana mungkin Pak Kiai gaji saya 3 juta? Wong kepala sekolah TK mawon gajinya hanya 700.000. Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah memutuskan, kun fayakun, terjadilah. Nah terus gini Bu, kalau Anda nek panjenengan kepingin dungane dan segera kabul, gajine naik, nggih Pak Kiai. Nanti jam 2:30 malam bangun, mandi taubat. Mandi tobat itu apa? Ketika air mengalir di atas kepala, ratakan tubuh, niat, ya Allah saya bertobat kepadamu, saya mandi, niat bertobat kepadamu. Agus.
Setelah mandi tobat, segera wudhu. Setelah wudhu, nutup aurat, segeralah sholat. Pertama lakukan sholat tobat. Setelah sholat tobat, sholat tahajud, sholat malam. Setelah itu sholat apapun, sholat mutlak, nggak apa-apa. Kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat, berdoalah sesuai hajatmu. Doanya gimana Pak Kiai? Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab. Doa itu yang penting sampean paham. Sholat dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 3 juta ya Allah. Itu namanya doa to the point. Bersama Allahumma paham. Wes yang penting doa paham. Salat lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Allah 3 juta. 5 miliar. Oh, setelah itu tutup dengan salat witir ini. Hanya itu saja Pak Kiai, enggak. Sempurnakan dengan sedekah. Tolong Bu ya, pripun Pak Kiai, 3 bulan gaji panjenengan jangan dimakan, sedekahkan. Bulan ini 300.000 untuk anak yatim. Bulan depan 300.000 untuk masjid, untuk pondok. Bulan depannya lagi untuk saudara, kerabat, fakir miskin, tetangga sekitar 300.000. 3 bulan jangan dimakan, sedekahkan. Siap Bu, siap Pak Kiai, kerjakan. Insya Allah gaji panjenengan naik. Wong yang mantuk buyang-buyung kula sing kukur-kukur. Keajaiban doa, betul? Setelah beberapa bulan, 4 bulan, sowan. Loh, Bu Guru kok kesini lagi? Nggih Pak Kiai hanya ingin berbagi kabar bahagia. Bahagia gimana Bu Guru? Alhamdulillah Pak Kiai, gaji saya sekarang itu 3.300.000. Loh, lah gimana ceritanya? Lah wong Pak Kiai mendoakan saya, tiap malam saya mandi tobat, tiap malam saya sholat tobat selama 3 bulan. Saya sedekahkan gaji saya Pak Kiai. 3 bulan saya istiqomah sholat tahajud Pak Kiai. Setelah itu Pak Kiai, alhamdulillah saya dilamar seorang pemuda yang sudah bekerja. Gajinya 1 bulan 3 juta. Bisa dipahami, bisa dipahami. Ketika kita berdoa, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jangan ira, jangan ya Allah 3 miliar, ya Allah 5 miliar, ya Allah 5 miliar. 5 miliar Anda selama 10 tahun tidak mendapatkan 5 miliar. Itu dikabulkan oleh Allah. Lewat apa? Kesetiaan suami. Lewat apa? Kesehatan suami. Lewat apa? Anak-anak yang nurut. Lewat apa? Jadikan kesehatan. Itu lebih daripada 5 miliar. Seandainya Allah memberikan yang diinginkan sampai yang 5 miliar, sampai yang bojone dikai 5 miliar, mesti ngelirik wong wedok liya. Masa wong lanang 5 miliar kok sing wedok kok kaya gajah uling. Oke, materi ini sebenarnya keajaiban doa itu sebenarnya bisa lebih 1,5 jam lagi. Tapi ini karena sudah disuruh doa ya tetap kita doa. Yang masih kurang puas bisa melihat YouTube Santri Senior. Follower yang belum tahu Santri Senior. Kalau masih kurang lagi 6 bulan lagi ngundang lagi nggak apa-apa. Mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah SWT